Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel SKM Sumber Karya Motor. Dan di kesempatan kali ini saya dapat garapan motor Beat FI yang kendalanya motor tidak hidup. Ini motor mati total dan ini masih mengadopsi starter kasar. Oke, kita lihat pada bagian kode milnya. Oke guys, jadi pada bohlam kode mil ini tidak menggunakan aslinya, jadi kita susah untuk membaca kode kerusakannya. Dan nantinya saya akan menggunakan laptop saja guys, jadi nantinya biar ketahuan ini penyakit motor. Dan sebelumnya saya akan lakukan pengecekan di bagian pengapian. Lalu saya akan membuka terlebih dahulu pada bagian businya, dan ini pada bagian mesin ini kayaknya ini sudah mengganti pada bagian boringnya, ini sudah kelihatan ini baru, tapi saya tidak mempermasalahkan pada bagian mesin dan saya fokus untuk menghidupkan motor ini. Oke guys, kita buka terlebih dahulu pada bagian businya dan kita lakukan pencopotan terlebih dahulu pada bagian panel busi. Tujuannya agar mempermudah untuk pengengkolan dan tidak berat. Oke guys, ini businya sudah terlepas, lalu kita ini sudah melakukan diisolasi pada bagian kabel busi dan kita lepas saja. Isolasinya juga ini bukan menggunakan buat kabel. Kita putar-putar pada bagian panel busi. Oke, kita cek pada bagian pengapian. Kontak posisikan on, lalu kita engkol. Oke guys, jadi di pengapian ini masih aman dan ada pengapian. Dan kita lanjut untuk pengecekan di bagian tekanan full pump. Oke, kita lepaskan pada kancingan selang full pump. Caranya ini tekan lalu cabut dan gunakan alat ukur tekanan full pump yang ujungnya masukkan pada bagian yang menuju injektor dan yang ujungnya lagi dimasukkan pada bagian rotak. Setelah ini masuk, kita lakukan kontak posisi on. Oke teman-teman, dan bisa kita lihat ini tekanannya hanya di angka 32, sedangkan yang normalnya angkanya ada di kisaran 45 sampai 50 batas normalnya. Jadi ini di bagian rotaknya sudah lemah dan saya akan melanjutkan pengecekan di bagian injektor. Oke, kita buka pada bagian dudukan injektor dan ini menggunakan kunci 10.
Dan setelah bautnya terlepas, kita cabut. Lalu kita lihat pada pengkabutan di bagian ujung injektor apakah normal atau tersumbat. Dan akinya juga lemah guys, jadi saya akan gunakan pengengkolan. Oke guys, jadi pada bagian semburan injektor ini tidak normal. Sebelumnya saya lupa, dan ini tadinya menggunakan busi baru, dan motor ini sama sekali tidak hidup. Dan sebelumnya saya tidak melakukan penghidupan terlebih dahulu dikarenakan saya fokus untuk menghidupkannya. Dan biar lebih jelas, kita gunakan laptop untuk mendeteksi kerusakan, dan barusan sudah terlihat pada saat pengecekan di bagian pengapian aman dan rotaknya sudah lemah, lalu semburan injektornya kurang. Dan ini saya biar memperjelas buat teman-teman, biar tidak ragu, saya akan mendeteksi kerusakannya menggunakan versi laptop. Dan soket DLC pada bit starter kasar ini berada di pinggir bagasi jok, dan ini yang berwarna merah, dan kita cabut penutupnya. Lalu kita masukkan soket yang menuju ke laptop. Set, jadi posisinya sudah masuk seperti ini guys. Lalu bagian yang ujungnya kita masukkan ke laptop. Oke, kita masukkan guys. Oke, kita lanjut, dan di sini kita menggunakan aplikasi hadiah karena motor ini motor Honda. Dan kita akan memperbesar biar lebih jelas. Oke, pilih pada tipe motor. Dikarenakan motor ini beat, kita pilih motor beat. Setelah ini kita posisikan kontak on. Dan ini connect engine on, jadi posisinya ini sudah masuk. Dan ini terbaca kode kerusakan 12, error pada injektor, kontak yang longgar pada konektor injektor, atau injektor atau rangkaian tidak berfungsi. Jadi kerusakannya ada di bagian injektor, namun di bagian tekanan full pump ini tidak terbaca karena di bagian tekanan full pump menggunakan cara manual dan tidak bisa terbaca pada bagian laptop. Jadi kode kerusakannya ini ada satu ya guys. Jadi kita lihat bisa di nomor 17. Jadi jumlah kode error on. Jadi kode kerusakannya ini hanya satu. Dan sebelumnya ini sudah melakukan pengecekan di bagian jalur soket injektor. Namun saya tidak merekamnya dikarenakan bakalan memakan durasi yang sangat lama, dan cara pengecekannya juga ini sangatlah mudah. Kita colokkan menggunakan jarum pentul, lalu sambungan pada bagian jalur ecu, dan harus warnanya sama, dan sama yang ecu dan sama yang masuk ke jalur full pump. Oke, caranya seperti itu. Ini saya sudah siapkan suku cadangnya, dan ini menggunakan produk, maaf sudah saya sebutkan dan bisa dibaca sendiri ya guys. Tapi lebih bagus teman-teman menggunakan yang original. Oke, kita rakit. Saya akan rakit terlebih dahulu pada bagian pemasangan rotak, lalu pemasangan injektor. Oke guys,
Kita buka menggunakan kunci 10T, namun yang satunya lagi ini kayaknya sudah patah ya guys. Bukan barusan ya, ini bawaannya sudah seperti ini. Dan ini menggunakan 3 mur. Dan setelah murnya terlepas, kita cabut pada ring penguncinya. Lalu kita keluarkan pada bagian full pump. Oke, dan ini sudah terlepas. Lalu kita akan membukanya pada bagian kancingan yang ketiga ini. Dan cara pemasangan pada bagian rotaknya ini kita buka terlebih dahulu pada bagian saringannya. Dan bisa kita lihat di bagian saringannya juga tidak ada sealnya. Dan biasanya ini harus ada seal yang kecil. Di ini tidak ada. Setelah itu kita lepaskan pada bagian soketnya. Ini warnanya merah, hitam, lalu pada bagian rotaknya merah lagi, hitam lagi. Setelah ini kita congkel menggunakan obeng min yang kecil. Ini harus perlahan-lahan. Dan ini sudah terlepas guys. Dan bisa kita lihat pada bagian rotaknya ini sudah banyak sekali bekas jamur. Nggak tahu ini motor kayaknya lama tidak dipakai dan bensin di dalam tanknya ini mengalami kering dan akibatnya seperti ini. Setelah itu kita pasangkan pada bagian rotak yang baru. Dan ini ada bagian plus minus, jadi harus sama kayak pemasangan yang awalnya. Ini bagian kabel yang berwarna merah ini dimasukkan pada bagian plus, yang hitam pada bagian minus, dan cabut pada bagian penutupnya. Dan o-ring yang pada bagian saringannya ini disimpan di bagian bawahnya. Ini menggunakan o-ring 2. Jadi cara ini salah ya guys. Jadi pada bagian ini o-ringnya harus 1. Di bagian saringannya ini 1, dan di bagian ini, di bagian rotak juga 1. Kita pindahkan pada bagian o-ringnya. Ini ditaruh di pada bagian yang masuk ke bagian bawah. Setelah itu kita rakit. Lalu ditekan sampai mentok ke bawah. Ini sudah masuk. Setelah itu kita pasangkan pada bagian penutupnya. Dan ini lubang ini harus sejajar sama yang lubang yang masuk ke bagian saringan. Kita dorong. Sudah bunyi klek, itu sudah masuk semua ya guys. Jadi tidak susah. Setelah itu kita masukkan pada bagian kabelnya. Ini posisinya seperti ini biar teman-teman tidak bingung, tidak tertukar untuk penyimpanan jalurnya. Yang pertama ini jalur ampere bensin terlebih dahulu. Kita masukkan yang merah dulu. Yang merah lalu yang hitam.
lalu kita tekan, jangan sampai tidak masuk. Setelah itu lakukan yang sama, merah lagi, lalu hitam lagi, jadi sejajar, tidak menyilang. Lalu tekan. Ini yang merah agak susah untuk masuknya. Kita cabut lagi. Oke, dan ini sudah masuk semua guys. Setelah itu kita masukkan pada bagian saringannya, dan ini saya tidak sempat beli. Pada bagian saringannya ini sekedar untuk mencoba terlebih dahulu, nantinya akan saya ganti. Daripada tidak menggunakan saringan, kita gunakan terlebih dahulu pada bagian saringan yang lama, yang sebelumnya. Dan di sini masukkan o-ringnya terlebih dahulu. Lalu ini masukkan, tekan ke bawah dan putar ke kanan. Dan ini sudah masuk guys. Jadi tahap perakitan pada bagian retak ini sudah selesai. Lalu kita pasang kembali di motornya. Dan di sini ada o-ring yang besar. Tujuannya ini agar pada saat BBM penuh tidak keluar ke bagian area lingkaran tank luar. Oke, kita masukkan guys. Jadi cara pemasangan ini seperti ini, yang arus keluar yang masuk ke injektor ini menuju ke bagian sebelah kiri. Setelah ini kita masukkan pada bagian tahanan full pump, lalu pasangkan murnya. Dan kencangkan. Dan setelah itu kita lakukan pengecekan apakah ini normal, dan yang tadinya ini ada di angka 32. Oke guys, jadi tekanan normal sekarang jadi ada di angka 44, dan ini dipastikan tekanan sudah normal. Lalu kita lanjut untuk perakitan di bagian injektor. Kita lakukan pencabutan terlebih dahulu pada soketnya, lalu selang injektor. Caranya juga sama, kita tekan pada kancingannya ke bawah. Setelah itu kita cabut. Dan ini sudah tercabut guys. Dan ini sudah disediakan juga pada suku cadang yang baru. Kita lepaskan terlebih dahulu pada injektor yang lama.
Dan caranya ini diputar-putar. Ini sudah terlepas. Lalu pasangkan yang baru. Lalu masukkan, dan caranya juga sama, diputar-putar dan tekan ke bagian atas. Ini sudah terpasang. Lalu kita pasang di motor. Kita tes terlebih dahulu, pasangkan pada bagian selangnya, lalu pasangkan songketnya. Ini sudah terpasang pada bagian injektor yang baru, dan kita cek apakah semburannya normal. Dan ini sudah normal. Lalu kita pasangkan. Kayaknya nggak setrum dulu lagi. Dan kencangkan. Kanjut otai. Setelah itu kita pasangkan pada bagian businya. Setelah itu pasangkan pada bagian padut busi. Oke, dan ini sudah selesai tahap perakitan. Jadi semuanya sudah terpasang. Lalu kita akan menghidupkan motornya. Apakah cara ini berhasil atau tidak? Dan alhamdulillah sudah berhasil guys, dan motornya sudah bisa hidup. Nantinya tinggal presetan pada bagian soket DLC. Jadi motor ini harus di reset ulang. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.